bertemu dengan orang non-Islam, tidak boleh kita ucapkan Assalamualaikum, karena Assalamualaikum adalah tahiyatul Islam. Assalamualaikum itu adalah salam penghormatan untuk sesama umat Islam. Satu, kalau kita berhadapan dengan orang-orang non-Muslim, tidak boleh kita ucapkan Assalamualaikum. Itu satu. Yang kedua, kalau kita berhadapan dengan orang yang campur, ada Muslim, ada non-Muslim, boleh kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan niat untuk yang Islam saja. Lalu kalau kita berkumpul dengan orang nih semuanya bukan Muslim, nah cara salamnya salamun ala manittaba'al huda. Nah kalau orang non-Muslimnya ngasih salam kepada kita, umpamanya kita tahu dia bukan Islam, kemudian dikatakan Assalamualaikum, silakan jawab waalaikum. Udah waalaikum aja, jangan pakai salam lagi, waalaikum, titik. Haleluya, haleluya, shalom alaikum Muhammad, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video di awal tadi? Nah itu adalah ajaran saudara kita dari seberang Bapak Ibu. Dan kita bukan kali pertama mendengar yang seperti itu. Kita banyak mendengar dari berbagai ustadz, dan baru saja juga kita mendengar dari Habib Rizik Syihab. Beliau adalah ulama besar di bangsa dan negara ini. Bahkan beliau sosok imam besar yang sangat dihormati oleh saudara kita umat Islam. Nah Bapak Ibu, ada satu hal yang kita belum pernah mendengar dari siapapun, khusus mengenai pekerjaan. Bagaimana fatwa orang Muslim bekerja di tempat kafir, bekerja sama orang kafir. Nah, kita belum pernah mendengar fatwa atau mendengar larangan orang Muslim yang bekerja di tempat kafir. Bagaimana orang Muslim majikannya orang kafir? Fatwanya bagaimana? Karena banyak sekali kita jumpai di lapangan, saudara-saudara kita umat Islam bekerja di rumah orang Kristen, atau majikan mereka orang di luar agama mereka, atau bekerja di pabrik-pabrik di mana pabrik itu milik orang di luar agama mereka. Kita belum mendengar fatwa ataupun larangan yang disampaikan oleh para ustadz ataupun para mubalek. Nah saudaraku, dalam sebuah hadis dikatakan, hadis riwayat Muslim nomor 2167. Di dalam hadis itu dikatakan, janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani memberi salam. Apabila kalian berpas-pasan dengan salah seorang di antara mereka di jalan, maka desaklah dia ke jalan yang paling sempit. Saya ulangi saudara, janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani memberi salam. Apabila kalian berpas-pasan dengan salah seorang di antara mereka di jalan, maka desaklah dia ke jalan yang paling sempit. Nah, lagi-lagi saudara, itu adalah ajaran saudara kita dari seberang. Itu adalah ajaran saya dulu Bapak Ibu. Saya dulu diajarkan seperti yang Bapak Ibu dengar video di awal tadi. Ya, tidak boleh memberikan salam kepada orang yang di luar agama saya. Bahkan apabila orang di luar agama saya memberi salam kepada saya tahu dia kafir, maka saya tidak wajib menjawab. Kalaupun saya menjawab, saya hanya menjawab waalaikum. Lebih daripada itu tidak boleh. Bagaimana kalau ada saudara-saudara kita dari seberang yang menjawab waalaikumsalam? Ya, mereka berdosa Bapak Ibu, karena sudah dilarang, tidak boleh. Nah, lagi-lagi itu adalah ajaran saudara kita dari seberang. Dan puji Tuhan, setelah saya dibukakan oleh Tuhan melalui firman-Nya dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan agama orang tua saya, yaitu agama Islam. Lalu saya percaya kepada Yesus Kristus, dan sampai hari ini saya menjadi seorang evangelis PNS, pegawai negeri surga. Bapak Ibu, mari kita melihat apa kata Injil Matius 5 di dalam ayat yang ke-38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu.
Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Inilah hal yang sangat sulit kita lakukan Bapak Ibu. Tetapi ini adalah perintah Tuhan. Mampukah kita melakukan atau tidak? Ketika ada orang yang menganiaya kita, ada orang yang memfitnah kita, ada orang yang menampar kita, mampukah kita menahan diri untuk tidak membalas setiap apa yang mereka perbuat terhadap kita? Di ayat yang lain Tuhan berkata, segala sesuatu yang engkau tidak mau diperbuat oleh orang lain, maka engkau jangan melakukan hal tersebut pada orang lain. Kita tidak mau dihina, maka kita jangan menghina. Kita tidak mau dicubit, ya kita jangan mencubit. Kita tidak mau diolok-olok, ya kita jangan mengolok-olok orang lain. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini sulit kalau kita terapkan saudara, tetapi itulah kata firman Tuhan. Taatkah kita terhadap apa kata firman Tuhan, atau kita menuruti hawa nafsu kita atau kedagingan kita? Ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita balas dan kita lawan orang yang berbuat jahat itu. Ayat yang ke-40, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini perkataan Yesus. Nah inilah ajaran Tuhan. Maka saya sering katakan Bapak Ibu, tidak ada ajaran yang lebih indah daripada ajaran Adonai Yeshua HaMashiach. Tidak ada ajaran yang lebih elok, yang paling elok, yang paling mantap, yang paling bagus, yang paling super, selain ajaran Tuhan Yesus. Ajaran yang begitu membuat kita terpukau Bapak Ibu. Bagaimana tidak? Yesus melarang kita apabila ada orang yang menghina kita, Yesus melarang supaya kita tidak membalas hinaan itu. Yesus melarang kita apabila ada orang yang memusuhi kita, Yesus melarang supaya kita jangan membalas. Bahkan Yesus mengatakan, doakan musuhmu. Ini mati konyol saudaraku kalau kata Ustadz Yusuf PI, mati konyol. Tetapi ini adalah ajaran Tuhan. Ustadz Yusuf PI pernah sampaikan ketika dia mengcounter video kita Bapak Ibu, Injil Habaget. Dia mengatakan kalau kita mengasihi musuh, maka kita mati konyol. Lalu ada orang yang memberikan ilustrasi bagaimana dengan petinju, ya itu pertandingan. Dia harus melawan karena sudah ikut bertanding. Ya, sudah ikut bertanding dan itu bukan dikategorikan musuh, tidak. Ya, bukan dikategorikan musuh, itu lawan tanding. Kalau dia tidak memukul, ya dipukul. Seperti hukum perang. Hukum perang, kita tidak menembak, maka kita ditembak. Itu hukum perang. Lain lagi ceritanya. Nah, kalau ini adalah ada orang yang memusuhi kita, sementara kita tidak pernah bersalah pada orang itu. Nah, ini Yesus katakan, jangan kamu balas, tapi doakan dia. Supaya besok dia tidak memusuhi orang lain lagi. Sehingga orang tersebut bisa menjadi lebih baik dan mengenal Tuhan. Mengenal Juru Selamat. Mengenal Mesias. Ini yang Tuhan mau. Di ajaran Ustadz Yusuf PI tidak ada musuh harus dikasihi. Ada orang yang memusuhi kita, kita harus melawan, harus membalas. Ajaran Alkitab, ajaran Tuhan, apabila ada orang yang memusuhi kita, kita dilarang membalas, sekaligus kita diminta oleh Tuhan untuk mendoakan orang yang memusuhi kita. Mendoakan orang yang mencaci maki, menghina, mengolok-olok kita. Bahkan Alkitab mengajurkan kepada kita, bila kamu ditampar, ya kamu kasih lagi pipi kananmu, bila ditampar pipi kirimu. Dengan berbuat seperti itu, engkau sudah menaruh bara api di atas kepalanya. Ini ada apa ya? Ketika aku tampar kok dia nggak balas. Kita sering mendengar dulu Bapak Ibu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, hukum ini
masih dipakai oleh saudara kita dari RT 0666. Hukum mata ganti mata, hukum gigi ganti gigi, itu masih dipakai oleh saudara kita dari RT 0666, Bapak Ibu. Kita tidak lagi memakai hukum tersebut. Tidak lagi pakai. Begitu Yesus datang, Yesus mengajarkan kepada kita, kamu sudah mendengar gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bila kita melawan, berarti ada dua orang jahat di sini. Yang pertama, orang yang menjahati kita, lalu kita membalas, berarti kita ikut menjahati orang tersebut. Jadi Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa orang yang memusuhi kita, kamu jangan balas. Kamu doakan dia. Ya, kamu doakan. Sanggup Bapak Ibu? Tidak sanggup. Tetapi ini adalah ajaran Tuhan, di mana Tuhan menuntut kepada kita, menyuruh kita supaya kita harus mampu. Sanggup? Tidak. Tetapi kita sanggup apabila berada di dalam firman. Kalau kita berjalan menurut hawa nafsu kita, menurut kedagingan kita, ini tidak sanggup kita lakukan. Tetapi bila kita berada di dalam firman Tuhan, Roh Kudus yang akan memampukan kita supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita bisa mengampuni orang yang memusuhi kita. Kita bisa mengampuni orang yang menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok kita. Kita bisa mengampuni orang yang menampar pipi kiri kita atau pipi kanan kita. Tapi bila kita tidak tinggal dalam firman Tuhan, ketika kita ditendang, kita balas menendang berkali lipat. Ya. Ada orang berkata, kalau engkau baik padaku, aku baik padamu. Kalau engkau sopan padaku, aku lebih sopan daripadamu. Kalau engkau segan terhadap aku lebih segan kepadamu. Ini kata dunia. Kata Yeshua HaMashiach, apabila ada orang yang memusuhi kamu, yang menghina kamu, yang mencaci maki kamu, jangan pernah kamu balas. Doakan dia, berkati dia. Ini ajaran Yesus. Ajaran yang tidak dimiliki oleh kepercayaan lain, saudaraku. Ajaran yang tidak dimiliki oleh kepercayaan lain. Ini adalah ajaran yang datang dari Tuhan. Tidak ada manusia mampu melakukan ini. Hanya Yesus yang menyuruh kita melakukan seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan dalam wujud manusia. Dia mengajarkan kita supaya kita mampu melakukan itu. Kita tidak sanggup, tapi bila kita dalam firman, maka Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kita, yang memberikan kesanggupan kepada kita, sehingga ketika ada orang yang memusuhi kita, yang menampar kita, yang mencaci maki, mengolok-ngolok, mencemooh kita, Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan kesanggupan. Kita sanggup mendoakan dia, sanggup memberkati dia, Bapak Ibu. Maka saya selalu katakan kepada Bapak Ibu semuanya, di akhir video, berdiri teguhlah di atas pondasi iman yang benar. Pastikan saudara berada di atas pondasi iman yang benar, berada di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang memampukan kita semuanya, Bapak Ibu. Jangan pernah kita berjalan menurut hawa nafsu kita, menurut kedagingan kita, dan menurut keinginan kita, menurut selera kita. Mari pada kali ini saya mengajak saudara semuanya kita berjalan menurut keinginan Tuhan. Dan nanti kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana lawatan Tuhan, bagaimana orang-orang melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita berada di dalam Tuhan dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di dalam firman Tuhan. Baik, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bisim habasiyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim Adonai Yeshua HaMashiach, Waruah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan kita, orang-orang di luar sana yang tinggal dalam kegelapan, yang tinggal dalam dosa, mereka bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih.